217 akan mensimulasikan tentang jenis-jenis pekerjaan kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak-anak suaranya kenceng banget, hebat. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semuanya udah pada sarapan ini? Udah semua? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Nanti besok kalau bisa sarapan dulu ya. Soalnya sarapan itu penting karena kalian kan sudah tidur 8 jam sehingga tidak ada makanan yang masuk ke tubuh kalian. Jadi Aku nggak suka sarapan, Bu. kenapa tidak suka sarapan? Sakit perut. Suka sakit perut. Oh ya, tidak apa-apa, sarapan tidak apa-apa. Tidak dilewatkan, asal jangan lupa setelah bangun minum air putih ya, biar tidak dehidrasi. Baik, Nah, Bu. bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya, supaya apa? Supaya kegiatan kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Bu, sesakit ngomong kasar. Tidak boleh ya. Nanti main sedotan terus. Yuk, konsentrasi. Konsentrasi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Amin. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayeuna boleh dipimpin teman-temannya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dan Pancasila Maju, maju. Terima kasih Aina. Anak-anak boleh duduk. Sebelumnya, tolong lihat kanan kirinya apakah ada yang tidak masuk? Azhar, kenapa Azhar? Izin. Oh, izin. Bikin KTP. Oh gitu. Kan itu masuk SD. Nah, jadi kalian siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa ya? Sumber daya alam. Ada yang masih ingat gak sumber daya alam itu ada apa aja? Biotik dan abiotik. Nah, sekarang kita akan belajar sama kayak sumber daya alam, tapi kita akan belajar pertama adalah tentang unsur-unsur intrinsik pada cerita. Kedua adalah cara melestarikan lingkungan dan ketiga adalah jenis-jenis pekerjaan. Di mana dari pembelajaran hari ini, Ibu harap setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, peserta didik mampu menilai tokoh yang terdapat dalam cerita. Ayo selamatkan kebun TKP dengan detail. Kedua, setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, peserta
teks tersebut? Sandi. Sandi, boleh Sandi. Oh iya, Sandi matanya rabun ya. Boleh Wardah. Ayo selamatkan kebun teh kakek. Hani merupakan siswi sekolah dasar kelas 4. Pada liburan akhir pekan kemarin, Hani dan keluarganya memutuskan untuk mengunjungi kakek di desa. Kakek memiliki perkebunan teh yang luas sekali. Saat kecil, Hani dan kakek sering membantu para pemetik teh. Nah, terima kasih ya Wardah sudah membacakan. Nah, jadi Ibu ingin kalian untuk dari teks tersebut ya, Ibu ingin kalian mendeskripsikan atau mengungkapkan isi tentang teks tersebut. Nah, gimana caranya ya? Cara untuk mengungkapkan atau berpendapat tentang suatu teks. Ada yang tahu? Ya. Caranya itu adalah dengan mengetahui unsur intrinsiknya dulu. Siapa yang tahu unsur intrinsik di cerita itu ada apa aja? Ada tema, terus ada apa lagi? Terus ada apa lagi? Tokoh, ada amanat ya. Jadi Ibu punya petak umpet. Namanya apa? Nah, jadi di dalam sini ada pengertian-pengertian tentang unsur intrinsik pada cerita. Siapa yang mau membaca? Ayo Denira, boleh. Ini pokok masalah yang mendasari sebuah cerita, contohnya lingkungan, kesehatan, persahabatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, betul. Tema itu adalah masalah yang mendasari sebuah cerita. Dari cerita teks yang tadi kita baca itu kan di kebun teh ya, berarti temanya itu apa? Kebun teh atau lingkungan ya. Lalu ada yang membaca tokoh? Boleh Zahra. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh dalam cerita lebih dari satu dan memiliki sifat atau watak yang berbeda. Nah, tokoh itu adalah apa? Orang-orang yang ada di dalam suatu cerita. Terus ada apa lagi? Ada penokohan atau perwatakan. Itu sama aja kayak watak ya. Nah, watak itu siapa yang mau baca? Ayo, ayo kita baca. Siapa? Sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh. Protagonis yang memiliki sifat baik, tokoh antagonis yang memiliki sifat bertentangan dengan tokoh protagonis, dan tokoh antagonis. Nah, ya. Jadi watak itu apa? Sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh. Ada apa aja ya? Protagonis, sama antagonis. Protagonis itu apa? Baik. Antagonis apa? Jahat. Antagonis itu apa? Ini bukan. Yang melemati protagonis dan antagonis. Lalu latar belakang siapa yang mau baca? Aku. Ya boleh. Rajin banget saya. Ya. Keterangan tentang waktu, tempat, dan suasana yang digambarkan dalam cerita. Ya betul. Jadi latar belakang adalah latar belakang itu adalah keterangan tentang waktu, tempat, dan suasana yang digambarkan dalam suatu cerita. Terakhir amanat. Ayo Sandi baca. Pesan terkandung dalam cerita. Jadi amanat itu adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Oke, jadi udah dulu kan sama kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah. Jadi di sini ada kegiatan 1. Ibu minta kalian kelompok 1 mana? Ini Bu. Ini ya? Ini. Kelompok 2? Ini Bu. Ya, tolong kerjakan kegiatan 1 ya. Boleh kelompok 1 maju. Apakah tema dari cerita tersebut sumber daya alam? Terus latar belakang dari cerita tersebut perkebunan teh di rumah kakek. Siapa tokoh utama dari cerita tersebut? Hani. Lalu bagaimana watak tokoh utama dari cerita tersebut? Protagonis, peduli terhadap lingkungan.
Lalu amanat apa yang bisa kamu dapatkan dari cerita tersebut? Kita harus menjaga sumber daya alam. Nah, betul. Terima kasih Aura. Oke. Ya betul. Kalau di sini pantai di mana ya? Di Layang Bojong. Di Ancol deh, Bahari. Ya, betul. Nah, sekarang Ibu memiliki kartu bergambar. Ibu memiliki kartu bergambar. Ibu akan bagikan ke setiap kelompok. Nah, kalian akan menuliskan di mana biasanya pekerjaan ini ada dan pekerjaan apa ini. Jadi kayak kegiatannya apa ya? Mengerti? Ya. Gua dari juga mau bangun lain. Nah, sudah